Pak Jokowi lagi-lagi bilang begini, kata dia, itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya, ketika ditanya, kabinet solid Pak? Pak Jokowi jawabnya, sangat solid. Nah, sangat solid meskipun nggak ada Pak Mahfud nih. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, info terbarunya kan Pak Mahfud katanya udah ini ya benar-benar resmi mengundurkan diri gitu ya dari jabatannya sebagai menterinya Pak Jokowi gitu. Dan ini ada respon tegas Pak Jokowi ya soal mundurnya Mahfud MD. Dan juga ada komentar gitu ya dari Caimin mengenai mundurnya Pak Mahfud MD ini. Cuman kali ini komentar Caimin ini rasanya menurut netizen ini kayak beda dari biasanya gitu guys. Dan seolah apakah Caimin ini nggak di briefing gitu, kok rasanya kayak nggak kerja kelompok lagi gitu kata netizen. Kita akan baca nanti beberapa komentar netizen ya. Dan sebelumnya kita baca dulu nih statement lengkap Pak Jokowi ya ketika ditanya soal bagaimana menurut Pak Jokowi ketika Pak Mahfud mundur. Pak Jokowi lagi-lagi bilang begini, kata dia, itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya, ketika ditanya, kabinet solid Pak? Pak Jokowi jawabnya, sangat solid. Nah, sangat solid meskipun nggak ada Pak Mahfud nih. Seperti itu ya. Dan kita baca beberapa komentar netizen di video ini guys ya. Jadi karena jawaban Pak Jokowi yang seperti itu, akhirnya ada yang komen dari Tito Van Dekam. Jadi ketahuan kan ternyata selama ini Mahfud MD nggak kerja katanya. Kenapa dibilang begitu? Tapi itu penilaian netizen guys ya, bebas-bebas aja. Kita baca lagi ya komentar netizen dari Hendry Wibowo 978. Megawati aja Pak Jokowi nggak takut, apalagi Mahfud bro. Waduh, ini kok bawa-bawa Bu Mega juga nih. Berikutnya ada dari Mas F. Gimana mau dapat surat laporan wong dia laporannya sama netizen? Tapi yang ini bener juga sih ya. Oke, seperti itu komentar netizen di videonya Pak Jokowi ya ketika Pak Jokowi merespon mundurnya Pak Mahfud MD. Tanggapan Pak Jokowi itu ya seperti biasanya dia mengatakan itu adalah hak ya. Dan ketika ditanya apakah kabinet solid, Pak Jokowi bilang sangat solid. Nah, bisa sangat solid meskipun tanpa Pak Mahfud MD gitu ya. Dan komentar netizen tadi ya seperti itu ya. Ketika Pak Jokowi bilang belum ada laporan, ya iyalah orang laporannya sama netizen gitu kata dia. Nah guys, dan mengenai kemundurannya Pak Mahfud ini, komentar Caimin ini yang biasanya itu ya terdengar atau terkesan seperti kerja kelompok gitu lah ya sama Pak Mahfud MD, banyak yang mengatakan seperti itu. Cuman kali ini tanggapan Caimin dianggap berbeda guys, kok nggak seperti biasanya yang selalu membela istilahnya sama Pak Mahfud gitu ya. Tapi kali ini justru dia malah mempertanyakan kenapa baru sekarang gitu loh. Nah ini bikin netizen terheran-heran guys, kok Caimin beda gitu jawabannya kali ini. Dan setelah itu kita baca nanti ya komentar netizen di video itu guys. Jadi di video ini Caimin ditanya kan gimana tanggapannya. Dia bilang, ya tentu ini membuat kita tanda tanya kata dia. Yang pertama, kenapa kok mundurnya sekarang? Kenapa kok mundurnya sekarang? Itu ya, berarti ada sesuatu masalah kata dia. Kalau ada masalah mestinya pemerintah harus mengkonsolidir ulang agar tidak terjadi masalah. Begitu tanggapan Caimin yang dianggap loh, kok Caimin komentarnya seperti itu, nggak sesuai ekspektasi netizen gitu loh. Malah justru dia bilang, kenapa kok baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Gitu ya. Itu kan rasanya kayak kok gini gitu loh. Jadi kita baca lah ya komentar netizen.
Dari Risa Nurwati. Caimin kok tumben nggak kerja kelompok tuh kan guys. Jadi jawaban Caimin ini rasanya kayak beda dari biasanya gitu. Terus dari Ping Ren, Imin nih paling ujung-ujungnya nyoblos 02. Dari Amigdala, Caimin gak di briefing. Dari Dom, Caimin mengacak-ngacak tanpa pandang bulu. Oh iya juga ya. Dari user angka, takut tiba-tiba Imin tanggal 14 nyoblos 02. Wah. Dari 123 Pace 10. Sumpah nih orang pelawak cok, kata dia. Dianggapnya lucu. Dari Adi Wijaya, kali ini aku Caimin, lebih ngefans lagi kalau Imin merapat 02. Dari Ebi B. Christy, Caimin aja heran gimana yang lain. Gitu ya. Dari Oktober, pemikiran gue Caimin bakal muji, malah bilang begitu. Mantep Cak gitu. Kan di luar prediksi netizen ini ya. Dari Pencuri Bansos, informasi Caimin dikabarkan keluar dari tugas kelompok tuh. Jadi banyak yang menilai bahwa Caimin ini jawabannya kok nggak sesuai dengan prediksi netizen yang biasanya membela Pak Mahfud. Ini kesannya seperti tidak membela Pak Mahfud dan kok jadi kayak keluar dari tugas kelompok gitu guys. Jadi seperti itulah penilaian netizen ya mengenai statement Caimin ini ketika menanggapi mundurnya Pak Mahfud MD. Dia justru malah bilang kenapa baru sekarang gitu ya. Ya tadi sih netizen bilang Caimin aja heran gimana yang lain gitu kan guys. Nah sekarang kita dengar, kita baca gitu ya komentar dari netizen ini guys mengenai mundurnya Pak Mahfud MD yang padahal tinggal sepekan, yang menurut dia tuh aneh banget, kayak lari dari tanggung jawab. Selengkapnya dia bilang begini, kalau lihat menteri yang beda pandangan politik gitu ya sama Pak Jokowi mundur, lalu ada staf khusus juga yang mundur, lalu ada bagian dari pemerintahan lah yang mundur karena berbeda pandangan politik, kan bentar lagi udah selesai ya jabatan pemerintahannya, kan akan diganti kan, udah selesai. Tinggal hitungan beberapa bulan aja udah selesai gitu kan. Kenapa nggak dari dulu waktu diumumkan, wah udah keluar nih Pak Prabowo Gibran yang menjadi, udah langsung mundur. Kenapa udah tinggal hitungan berapa minggu baru mundur? Aneh menurut gue ya, kata dia. Itu mah bukan sikap dan prinsip menurut gue, kata dia. Lebih ke lari dari tanggung jawab, lebih mengutamakan politik di atas kepentingan, maksudnya sebagai pelayan rakyat gitu. Jadi lebih mementingkan politik daripada tugasnya sebagai pelayan rakyat, sebagai menteri, sebagai staf khusus di dalam pemerintahan. Jadi seperti itu komentar netizen guys ya, yang merasa cukup aneh buat orang-orang yang ada di pemerintahan ya, mau menteri, staf khusus dan lain sebagainya, yang ketika berbeda pandangan politik gitu ya dengan Pak Jokowi, kenapa mereka ini memutuskan mundur baru-baru ini gitu loh. Kenapa nggak dari dulu ketika diumumkan bahwa capres yang nyapres adalah Pak Prabowo Gibran gitu, kata dia. Jadi aneh banget kalau orang-orang ini mundur baru-baru ini gitu loh, dimana tinggal hitungan minggu aja tugas mereka tuh udah selesai. Jadi menurut dia kemunduran orang-orang ini ya, menteri-menteri ini, staf khusus dan lain sebagainya yang di pemerintahan, rasanya nggak seperti prinsip dan sikap menurut dia, tapi kayak lari dari tanggung jawab. Karena seperti lebih memilih politik gitu ya, jalan politik daripada tugasnya sebagai pelayan rakyat atau sebagai menteri atau sebagai staf khusus gitu, kata dia guys. Jadi dia menilainya ya ini seperti bukan sebuah sikap dan prinsip ya, saking politik aja gitu menurut dia guys. Dan ada lagi ya komentar dari netizen, dari mbak-mbak ini yang juga ngomentarin Pak Mahfud guys. Dia bilang begini, halo Bapak, kata dia. Sambil ketawa dia bilang, akhirnya mengundurkan diri Pak. Kenapa sih Pak? Gak sabaran nunggu bulan depan THR-an, kata dia. Ye, ada udang di balik bakwan ya.
Bapak mau mengundurkan diri itu sengaja kali ya, kata dia. Sengaja supaya Bapak bisa bongkar data di kementerian. Gitu ya Pak, kata dia. Cakep, kata dia. Tapi ingat Pak, kata dia ya, ada undang-undangnya juga loh itu, hati-hati ya. Itu pesan netizen ini guys. Terus dia bilang juga, terus Pak, Bapak itu mengundurkan diri sebenarnya karena apa sih Pak? Karena ngambek. Ngambek kemarin dibilang berantem sama bocil. Ngambek Pak, kata dia. Ya elah Pak, masa iya gara-gara bocil Bapak sampai mengundurkan diri? Ih, gak seru lah Pak, kata dia. Mainnya kok kayak gini. Jadi gak jadi nih Pak keliling-keliling dunia. Katanya kemarin mau keliling dunia, kata netizen ini. Lah ini kok malah mengundurkan diri? Tapi mungkin dapat pesangon kali ya Pak, kata dia. Itu pendapat netizen ini guys. Terus bilang juga begini, kata dia yang terakhir ya. Ya udah bye-bye ya Pak ya. Nanti kalau misalnya Bapak nggak jadi, ya minta itu sama nenek, minta jabatan sama nenek gitu. Entah petugas partai atau apa kek gitu, kata dia. Jadi ya dia malah kesannya kayak ngejek gitu ya sama Pak Mahfud, yang kata dia, kenapa nggak nunggu THR-an aja bulan depan gitu Pak? Terus mundurnya kenapa? Masa gara-gara ngambek sama bocil, kata dia gitu. Terus nanti kalau misalnya nggak jadi, Bapak gimana gitu? Ya udah minta aja jabatan sama nenek, kata dia. Nggak tahu nih nenek siapa yang dimaksud ya guys. Kalian nilai aja sendiri tuh siapa maksudnya nenek nih. Dan yang terakhir nih guys ya, ada dari pengamat politik ini yang punya pendapat atau penilaian ya mengenai mundurnya Mahfud MD, yang katanya itu ya hanya untuk kepentingan politik, kata dia. Dia bilang, jadi soal mundurnya Pak Mahfud ini dia membacanya ada dua hal. Katanya, yang pertama, kelihatannya Pak Mahfud MD ini ingin menaikkan elektabilitas. Nah, suka tidak suka, senang tidak suka, butuh isu, butuh momentum untuk mendapatkan simpati publik. Nah mungkin dengan cara mundur itu harapannya untuk mendapatkan simpati publik sehingga elektabilitasnya naik. Kan selama ini elektabilitas Ganjar Mahfud ini bersaing ya dengan Amin gitu, dan tersalip. Jadi butuh isu dan momentum untuk menaikkan elektabilitas. Itu yang pertama. Yang kedua, kelihatannya agar tidak ada konflik kepentingan gitu. Karena selama ini Pak Mahfud MD selalu berbicara soal penegakan hukum yang carut marut, korupsi yang merajalela. Itu kan ketika Pak Mahfud mengkritisi pemerintah sebagai cawapres, posisinya juga sebagai Menko Polhukam, sebagai bagian dari pemerintah, sebagai katakanlah pejabat yang harus memberantas korupsi, sebagai pejabat yang harus memperbaiki persoalan hukum. Jadi seperti jeruk makan jeruk katanya. Artinya Pak Mahfud MD mengkritisi dirinya sendiri gitu. Ini kan merugikan posisinya sebagai cawapresnya Pak Ganjar gitu, kata dia. Alias merugikan kubu 03. Oleh karena itu agar tidak terjadi konflik kepentingan, agar bisa leluasa mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya mundur. Terus dia bilang, terus saya melihat ya juga ada kritik gitu ya buat Pak Mahfud, kata dia. Kenapa tidak mundur sejak sebelumnya? Artinya ketika ditetapkan oleh KPU sebagai cawapres, seharusnya mundur. Tapi tidak dilakukan. Kenapa di ujung baru mundur? Ini kan tentu kepentingan politik, kata dia. Oleh karena itu ya Pak Mahfud MD kan sudah menikmati sebagai Menko Polhukam, sebagai cawapres yang katakanlah keliling-keliling sosialisasi kampanye ke sana kemari, tapi di ujung mengundurkan diri. Ya mungkin itu bagian dari strategi politik juga. Nah seperti itu komentar dari netizen, dari pengamat politik ya. Jadi ya beda tipis ya komentar antara netizen dan pengamat politik yang melihat kemunduran Pak Mahfud ini ya. Rasanya itu ya seperti memang sikap politik atau untuk kepentingan politik aja gitu. Ya karena memang kalau dilihat dari elektabilitasnya kan memang tersalip ya, sering tersalip oleh pasangan Amin. Jadi untuk menaikkan, menurut dia salah satunya mungkin dengan cara ini gitu. Ini momentum yang bisa digunakan untuk menaikkan elektabilitas Pak Mahfud MD dengan Pak Ganjar. Itu menurut
pengamat politik tadi, guys. Tapi kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.